Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini aku bakal nge-review tentang berbagai buku kedokteran yang akan dipakai atau sedang aku pakai. Jadi aku bakal nge-review apapun yang sudah aku pakai. Kalian yaitu giveaway. Wow! Sama yang pengen banget dapat giveaway. Warning, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya biar aku tambah semangat ngedit video dan kalian dapat pahala. Terima kasih orang baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, kita bakal bahas tentang semester 7 semester 5 sampai semester 7. Dimana dia itu tentang patologi yang aku tadi udah bilang kalau dia itu udah membahas tentang penyakit-penyakit seperti itu. Tapi di sini aku bakal nyebarin dengan beberapa beberapa buku yang dia tuh isinya tentang penyakit-penyakit kayak gitu. Tapi ini bukan buku patofisiologis seperti itu. Nah, buku pertama yaitu adalah Kapitas Selekta Kedokteran. Taram, dia ada 2. Ini edisi yang keempat. Nah, ada juga. Tapi dia itu ada beberapa dosen yang tidak menyukai penggunaan Kapitas Selekta seperti itu. Tapi kalau dia itu buat seperti tutorial, itu dokter-dokternya, maksudnya dosen-dosennya itu masih mau seperti itu, masih kayak oh ya udah semester 5 sampai semester 7 kayak oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Dan ini sebenarnya lebih simpel ya karena semua stase atau semua stase tuh ada di sini, tapi nggak semua penyakit ada di sini ya guys. Soalnya tuh kalian bakal kecewa kalau semuanya ada penyakit yang ternyata tidak ada di sini kayak gitu. Dan ini emang satu paket kayak gini. Kemarin aku belinya itu di Willis buat area Malang, pasti tahu kan tempat Willis itu buku-buku yang kayak dia itu sebenarnya buat second kayak gitu. Aku belinya dua-duanya tuh 70.000. Tapi temanku kemarin tuh pernah beli sampai 4 gitu, maksudnya 4 buku, ini kan 2. Ini 4 buku dia itu 100.000 ya, tergantung kalian yang nawar kayak apa ya. Tapi aku juga jual sih, tapi lihat aja nanti di description box. Jangan lupa di join juga. Ini Kapitalis Selekta yang aku udah bahas. Pokoknya dia ada beberapa stase gitu dan isinya itu meliputi kayak patofisiologi dari definisi, kemudian patofisiologi, terus habisnya itu ada tata laksana, edukasi, tergantung sama ininya sih. Tergantung sama berbagai ininya. Ada prognosis, komplikasi, pencegahan, terus diagnosisnya kayak apa, klasifikasinya kayak apa, faktor risiko itu ada di sini. Tapi ya jadi dari beberapa penyakit gitu. Tapi emang yang aku tadi udah bilang kalau sebenarnya nggak semua dosen tuh suka sama Kapitas Selekta atau bahkan melarang jangan pakai Kapitas Selekta, itu ada kayak gitu. Karena mungkin dosisnya beda, ada yang beda kayak gitu sih. Next, ada buku ini namanya aku baru tahu ini setelah aku koas ya. Jadi waktu aku preklinik kau tidak memakai buku ini buku kecil-kecil gitu, namanya Pedoman Diagnosis dan Terapi. Nah ini tergantung dari SMF-nya atau tergantung dari stasenya, itu ada beberapa yang aku nggak cantumin. Tapi di sini aku tuh ada buku ini dari yang aku baru beli, itu yang THT, dan ini yang lama ya, edisi lama. Kalau ada edisi yang baru bisa lihat nanti di description, join di Telegram, ada yang baru di situ THT. Ini PDT THT, dan ini yang ditanyain sama dokter-dokternya itu kayak pakai PDT THT ya, maksudnya kalau bisa pakai itu. Nah kalau ini ilmu penyakit paru, ilmu bedah saraf, THT yang tadi. Jadi masku tuh sebenarnya udah beli, cuman aku nggak tahu kalau masku beli, jadi aku beli lagi. Terus ini kedokteran jiwa, terus ada ilmu penyakit saraf, ada ilmu kebidanan dan penyakit kandungan, terus ada juga ada juga anak. Jadi ada 10 kalau nggak salah, tapi ini nggak lengkap emang. Nanti aku kasih ininya apa aja di bawah ini ya. Terus next ada buku sakti.
kita nyebutnya buku sakti ya. Itu namanya medico book, tapi sebenarnya ini buku Mita. Aku kan nanya kan kalau di FKUMM itu dibilangin medico book kayak gitu. Cuman aku ngeliat nggak ada kata-kata medico book di sini. Coba lihat, nggak ada medico book gitu. Nah di sini itu terus aku nanya sama temanku yang FK UNER, dia bilang kayak oh bukunya Mita tah gitu. Aku bingung buku Mita siapa gitu. Ternyata ini loh, pembuatnya itu adalah buku Mita Ernawati. Mungkin sudah jadi dokter ya. Terima kasih dokter setelah membikinkan buku seperti ini. Nah buku ini tuh ada beberapa sesi, satu THT ya, terus ini neuro, terus ini obgyn. Oh my god, tanganku nggak muat. Terus ada surgery, bedah, terus ada pediatri, ada mata oftalmologi, ada dermatovenerologi, sama ada internal. Cuman emang di sini tuh nggak begitu lengkap. Ya sebenarnya tuh dicari dimanapun itu nggak lengkap, jadi kan harus melengkapi diri sendiri gitu loh, kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak oh my god, ternyata tuh di buku manapun tuh kayak gak lengkap, jadi harus melengkapi diri kayak gitu. Aku juga heran. Jadi tuh di sini tuh sama kayak yang aku bilang kalau kayak Kapita Selecta kayak gitu. Cuman kan kalau Kapita Selecta itu lebih ke daftar pustakanya, dia itu atau pembuatnya itu kan dari berbagai dokter. Kalau ini pembuatnya tuh Mbak Mita Ernawati, dokter, udah kan pendidikan dokter 2012, berarti sudah dokter. Nah itu yang bikin mbak itu, dan ini tuh dokter, maksudnya mama dokter. Jadi tuh ini kayak gini isinya, sama kayak yang aku bilang kalau seperti Kapita Selecta, dia tuh ada definisi, ada patofisiologi, ada faktor risiko, ada ini, terus ada tambahan lagi, ada positifnya lagi, dimana dia itu enaknya sama dokter Mita ditambahin dengan kompetensinya, dimana kita tuh tahu lihat ya kompetensi. Jadi kan kadang tuh kita tahu penyakitnya tapi kita nggak tahu dia tuh kompetensi berapa ya, ini kompetensi berapa. Nah di kedokteran kan kita tahu kalau 4A itu kita harus menguasai sampai semua tata laksananya, kayak kemudian kelas kompetensi 3 itu harus sampai tata laksana awal kayak gitu. Nah itu kan kita nggak tahu ya penyakitnya. Kadang tuh kalau aku di Kapita Selecta itu nggak ada. Nah kalau Kapita Selecta tuh nggak ada kayak kompetensi berapa, dan emang biasanya kalau yang lebih kompetensi 2 itu nggak begitu dibahas sih di Kapita Selecta. Dan kalau di PDT itu dia itu lebih membahas tentang kompetensi 4A. Jangan pernah mencari yang lebih dari kompetensi 4A yang ada di PDT, soalnya PDT itu lebih ke kayak oh ya udah ini dokter umum harus tahu yang ini kayak gitu. Aku pernah nyari yang beberapa, ternyata nggak ada di PDT seperti itu. Jadi yang aku bilang tadi kalau dia itu bukunya ini cuma ada beberapa stase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 stase, tapi tidak ada jiwa forensik, itu nggak ada. Dan aku membelinya itu ada dari seniorku, tapi katanya sih ada di Shopee gitu. Aku dapat harga 410, sama teman angkatanku jualnya juga segitu, 410 untuk semua buku ya, untuk 8 buku. Jadi kalian bisa membayangkan itu satu buku 50.000 seperti itu. Kalau yang PDT tadi, untuk PDT itu harganya kalau di aku 380.000, itu udah 10 buku seperti itu. Next, oh my god, terlalu banyak ya. Aku mau beritahu ada buku panduan praktis klinis. Nah, di sini tuh isinya semuanya kelas 4A. Dan mohon maaf sekali, mungkin ada beberapa yang tidak berkenan karena aku tuh beberapa buku emang bukan yang asli, dan sepertinya saya tidak sanggup untuk membeli yang asli. Karena kalau semuanya saya membeli yang asli, mohon maaf, ini sama aja kayak bayar SPP kedua kali aku. Banyak sekali, ya Allah, mahal banget ya Allah, semoga dilancarkan. Aku mau bilang kalau ini tuh sebenarnya ada 2. Satunya itu tentang pemeriksaan klinisnya. Jadi kalau semuanya ini penyakitnya apa, kalau di sini tuh dijabarin penyakitnya yang dari tadi aku bilang, kalau dia ada definisi, ada diagnosis, ada pemeriksaan
pemeriksaan fisiknya dapatnya apa, anamnesis dapatnya apa, pemeriksaan fisik dapatnya apa, terus kayak gitu-gitu. Nah kalau di satunya dia warnanya oranye kalau nggak salah, dan aku cari itu nggak ada. Ya Allah, aku heran tuh buku kemana semua itu, padahal kemarin tuh ada waktu aku clear. Nah itu isinya tentang pemeriksaan klinik semuanya. Kalau di sini tuh harus dilakukan fungsi vena. Nah di situ akan ada keterangan fungsi vena tuh harusnya kayak gimana, dari pertama kali harusnya ngambilnya kayak gimana, kayak gitu. Dan ada kayak needle thoracostomy, itu juga ada kayak cetak laksananya kayak gitu gimana di situ. Next kita ke bagian buku per stase, dimana aku mau review dari yang buku teratas dulu yang aku simpan. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, silahkan pencet tombol like, comment, subscribe, dan share ke semua media yang kamu punya. And see you next video.